Viral sosok Jessie Rindrada, transgender Indonesia pulang umroh kembali ke kodrat. Hal ini lantaran penampilan wanita transgender yang akrab disapa JJ saat menjalani umroh disorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, baru-baru ini, ada sebuah video berdurasi kurang dari 1 menit yang mengejutkan publik. Bagaimana tidak, dalam video tersebut terlihat, seorang berparas wanita yang diketahui bernama Jessica, melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci tanpa mengenakan hijab. Alih-alih mengenakan busana ihram wanita, Jessica malah mengenakan sorban dan baju koko yang seharusnya dipakai oleh seorang laki-laki. Pemandangan ini tentu membuat banyak orang di Tanah Suci merasa kebingungan. Tak jarang orang-orang yang melihatnya melempar pandangan kurang menyenangkan kepada perempuan tersebut. Bahkan penampilan Jessica yang tidak biasa, membuat pasukan pengamanan Masjid Nabawi kerap menghentikannya, saat Jessica menuju wilayah pria. Hal tersebut dikarenakan perawakannya yang sangat mirip dengan seorang wanita, ditambah dengan paras yang cantik dan suara yang halus layaknya seorang perempuan. Setelah ditelusuri, Jessica sebenarnya bukanlah perempuan tulen. Ia adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Bagas. Selama ini Bagas memang hobi berdandan hingga mengubah suaranya seperti perempuan. Keputusan Bagas kembali menjadi laki-laki saat ibadah umroh tidaklah mudah untuk dijalani. Bersama kedua orang tuanya, Bagas menjalani ibadah umroh dengan menyelipkan doa dan harapan khusus. Ia ingin bisa kembali ke kodratnya sebagai seorang laki-laki dengan keikhlasan penuh, tanpa adanya pergolakan batin yang harus dirasakan. Meski selama ini berlaku layaknya seorang perempuan, Bagas masih menghargai agamanya dan memilih kembali ke kodrat sebagai laki-laki saat ibadah umroh. Keputusan Bagas ini mendapat respon positif di media sosial, walaupun saat di Tanah Suci ia kerap mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari orang-orang yang memandangnya. Sahabat beriman, Bagas mengakui, ada satu kondisi paling menyakitkan yang ia hadapi ketika berada di Tanah Suci. Kepada netizen Bagas menjelaskan, dirinya pernah disebut sebagai tanda-tanda akhir zaman yang telah tiba. Meski sakit hati, dirinya berusaha tegar menerima resiko dari keputusan yang dirinya ambil. Lantas, bagaimana hukumnya dalam Islam, apabila ada seseorang yang ingin bertaubat setelah berbuat dosa dan menyimpang dari kodratnya? Bagaimana dengan dosa-dosa yang ia lakukan pada masa lalunya? Menanggapi hal tersebut Ustadz Abdul Somad dalam tausiyahnya pernah menjelaskan, terkait dengan dosa masa lalu dari orang yang telah bertaubat. Apakah ketika seorang sudah bertaubat, dosa masa lalunya itu tetap dihisab Allah Ta'ala? Illa man taba, bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3 syaratnya. Taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka semua perbuatan buruknya dulu bukan sekedar ditutupi Allah. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, diganti Allah dengan yang baik-baik. Kalau sekedar dihilangkan, biasa, diganti Allah dengan yang baik-baik, dengan syarat tidak kembali kepada masa lalu. Ini yang disebut dengan taubatan nasuha. Jadi kenapa orang kalau sudah hijrah kawannya sedikit? Dulu kawan kau banyak, semua jadi kawan, hantu setan menjadi kawan. Sekarang setelah bertobat sedikit. Kenapa begitu? Akhirnya orang takut hijrah. Nanti kalau hijrah kawan-kawan ini pada lepas semua Pak Ustadz. Ini perlu diluruskan. Memangnya kalau kau mati, ada kawan itu yang mau ikut menemani di liang lahat? Mana ada? Kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Apa maksud ada berada? Ada dia hartanya, ada kita punya harta, sedap kita berkawan. Ada kerja dia, ada kerja kita, enak kita berkawan. Tapi kalau sudah tak ada, hai anak-anak muda, banyak duitmu, lancar kiriman bapakmu, ada motormu, ada mobilmu, ada tempat main PlayStationmu, bagus handphonemu, besar layar TV-mu, besar rumahmu, bagus kos-kosanmu, banyaklah kawanmu. Kalau mau menengok kawan, kapan? Ketika masa sulit, masa genting, masa susah, masa payah. Itulah kawan yang sebenar-benar kawan. Kalau kawan berketawa, banyak sekali kawan ketawa. Tapi kawan yang sama-sama susah. Kalau saya hijrah nanti kawan saya berkurang Pak Ustadz. Anggap aja geladi menjelang mati. Dalam kesempatan lain, Ustadz Adi Hidayat juga memberikan nasihat kepada orang-orang yang berperilaku menyimpang dari kodratnya. Ya ayuhan nasu
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Pertama kata Allah, hei semua manusia, saya ciptakan kalian, Allah, ada dua jenis. Ingat, manusia itu cuma dua. Kata Allah, satu dzakar laki-laki, dua untha perempuan. Jadi manusia itu cuma dua, kalau bukan laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Tidak ada yang setengah laki setengah perempuan. Awas, kalau ada orang yang laki-laki tapi merasa perempuan, atau perempuan merasa laki-laki, maka dia harus banyak belajar untuk melepaskan sifat-sifat yang menjadi penyakit dalam dirinya. Dan kita bantu, jangan dicela. Kita bantu, dorong dia. Karena banyak orang yang bisa berubah. Saya ajak teman-teman dimanapun Anda berada. Orang menyebut Anda dengan homo, menyebut Anda dengan lesbi, saya katakan pada Anda hamba Allah. Dan Anda punya hak untuk masuk surga kalau Anda ingin berubah. Maka mari kita berubah. Bukan kita Anda, saya tidak ikutan. Jadi ayo kita berubah. Dan saya mencoba sebaik mungkin untuk bisa bersama-sama Anda membantu dalam kebaikan-kebaikan. Kita bantu, doakan, minimal doakan, dorong dan sebagainya. Paham ya? Dan banyak orang ingin berubah, tapi karena terlampau banyak berbuat dalam hidupnya, apalagi terjerumus pada maksiat, maksiat itu yang membuat sulit orang menerima pintu hidayah. Makanya kalau orang bertanya, Ustaz berikan nasihat, saya cuma dua katakan, tingkatkan taat, jauhi maksiat. Karena kalau sudah bermaksiat, susah kita mendekat pada ketaatan. Teman kami pernah mengajak orang berubah tuh, di Doli dulu di Surabaya. Oh itu pekat Pak, dia berdakwah, kalimatnya menyentuh, itu kisah teman kami. Begitu selesai berdakwah, ada yang terisak, ada yang nangis, ada satu yang datang, Ustaz, kalimat Ustaz sangat menyentuh. Kalimat Ustaz memberikan inspirasi. Saya sadar Ustaz, saya sadar. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Untuk Ustaz saya berikan diskon 50%. Tuh ya. Satu masuk ke telinga kanannya, tapi sebagian masuk kepada jiwa nafsunya. Kenapa? Karena ada bagian dari dirinya yang belum siap menerima ketaatan-ketaatan. Kalimat itu keluar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.